Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita lanjutan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Puji Kejora. Kisah yang berjudul Lemari Rahasia Milik Ibu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku melangkah menyusuri hutan, sesekali melihat ke belakang untuk memastikan tidak ada hewan buas mengintai. Semakin masuk, jalan yang aku lewati semakin gelap. Pepohonan yang rimbun dan tinggi menjulang menutupi sinar matahari yang hendak masuk. Suara dedaunan kering yang terinjak olehku terdengar nyaring, saling bersautan dengan suara serangga malam. Pasti serangga itu tidak bisa membedakan antara siang dan malam, karena hutan di sini lebat sekali. Siang dan malam terlihat sama, gelap. Aku sejenak berhenti saat merasa kakiku mulai pegal. Mendadak perutku berbunyi. Kasihan cacing-cacing di perutku ini. Mereka pasti sama laparnya denganku. Oke, aku harus segera menemukan pohon beringin itu sekarang. Mendadak terdengar suara lolongan anjing. Bukan. Ini bukan suara lolongan anjing tapi serigala. Suara lolongan itu semakin lama semakin terdengar dekat. Aku harus segera pergi dari tempat ini. Jangan sampai serigala itu sampai di sini lalu memakanku. Aku bergegas berlari, kali ini tanpa menoleh lagi. Aku terus berlari menyibak semak yang beberapa cukup tinggi. Hampir sampai pohon beringin saat tiba-tiba ada sesosok berjubah hitam mirip ninja menghalangi jalanku. Sosok itu memegang pisau dengan tangan kanannya. "Siapa kamu?" Sosok yang hanya memperlihatkan matanya saja itu terdiam. Ia hanya terus memandangku dengan tatapannya yang tajam. Aku mundur saat sosok itu perlahan mendekat. Sembari berjalan, ia memainkan pisau yang ada di tangannya. Namun tiba-tiba sosok itu melemparkan pisau ke arahku. Pisaunya melesat cepat ke arahku. Beruntung aku sempat menghindar dengan menunduk. Jadi pisau itu menancap di dahan pohon yang ada di belakangku. Baru saja hendak bangkit, sosok itu berlari ke arahku. Ia menyerang dengan mengayunkan kepalan tangan ke wajah. Aku menghindar dengan membungkuk hingga kepalan tangannya hanya mengenai angin. Kugunakan kesempatan ini untuk meninju perutnya. Ia jatuh ke tanah dengan tangan memegangi perut, namun sosok itu kembali bangkit dengan mudahnya. Ia mengayunkan lagi pukulan-pukulan ke arahku. Salah satu pukulannya mengenai dada dan daguku. Nyeri dan sesak saat dada ini terkena pukulan. Darah mengalir dari sudut bibirku. Saat menyeka darah, sosok itu kembali menerjang tubuhku dengan kakinya. Ia menendang, meninju, dan memukulku tanpa ampun. Aku tersungkur di tanah dengan tangan terus memegangi dada yang benar-benar sakit. Kulihat sosok itu berjalan ke arah pisaunya yang menancap di dahan pohon. Dengan mudah ia mengambil pisau itu, lalu berbalik ke arahku. Takut, tentu saja aku takut. Ia terus mendekat membuatku terseok untuk menghindar. Saat ia hanya tinggal satu langkah dariku, entah dapat kekuatan dari mana, dengan sekuat tenaga aku menendangnya. Tubuhnya mundur beberapa langkah. Aku segera bangkit lalu mencoba melawan. Ia mengayunkan pisaunya dan hampir mengenai lengan kiriku. Saat itulah tangan kananku meraih tangannya yang memegang pisau lalu memelintirnya ke belakang. Pisau terlepas dan ia mengadu. "Siapa kamu? Kenapa kamu menyerangku?" Ia hanya diam dan terus berontak. Namun aku mengunci tubuhnya dengan melingkarkan lengan kiriku di lehernya. "Jawab!" Lagi-lagi ia hanya diam. Tiba-tiba ia menginjak kakiku hingga kuncianku terlepas. Ia mendorongku sangat kuat. Saat hampir terjatuh, tanganku meraih kain yang menutupi wajahnya. Aku terjatuh dengan kain hitam di tangan. Seketika aku terdiam saat melihat sosok itu ternyata seorang perempuan. Sejenak ia menatapku lekat lalu berlari masuk ke dalam pepohonan yang rimbun. Aneh, di hutan selebat ini ada perempuan berkeliaran. Mendadak dadaku kembali terasa sakit. Bibir juga terasa perih.
Aku masih tidak habis pikir kenapa perempuan itu menyerang. Apa jangan-jangan dia perampok? Ya, perempuan itu pasti perampok. Aku memandang kain hitam yang ada di tangan. Terdapat sebuah bordiran dengan benang emas berlambang huruf S. Aku memasukkan kain itu ke saku celana, lalu meraih ransel yang terjatuh saat aku diserang tadi. Tidak lupa aku memasukkan kembali belati ke dalam tas agar tidak dilirik perampok lagi. Aku harus bergegas. Semakin cepat aku menemukan rumah tempat praktek kakek, semakin cepat pula untuk menyelamatkan Amel. Aku kembali melangkah melewati pohon beringin yang terlihat seram itu. Hari beranjak siang, jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 11 lebih. Akan tetapi rumah panggung yang tergambar di peta belum juga aku temukan. Kakiku rasanya sudah sakit, ditambah dada juga nyeri. Aku berniat untuk beristirahat sejenak di bawah pohon yang tidak terlalu besar. Saat meletakkan ransel, aku melihat seekor kelinci yang sedang melompat-lompat. Tiba-tiba otakku penuh dengan gambaran daging kelinci bakar. Sepertinya aku benar-benar kelaparan. Kulihat ada rotan yang menjalar di antara pepohonan. Aku meraih rotan yang sedikit besar, memotongnya, lalu menada air yang menetes dari bekas potongan dengan botol. Lalu aku mengambil dan memotong rotan yang berukuran kecil dan tipis. Akan aku gunakan rotan ini untuk menjerat kelinci. Beruntung aku pernah menonton film tentang bertahan hidup di dalam hutan, sehingga aku bisa mempraktikkan ilmu dari film itu sekarang. Selesai membuat jerat, aku bersembunyi di semak-semak, memantau si kelinci malang. Sebentar lagi ia akan berakhir dalam perutku. 1 menit, 2 menit, dan bermenit-menit kemudian kelinci yang aku tunggu akhirnya tertangkap. Tubuhnya sangat montok dengan bulu putih kecoklatan. Sepertinya aku akan kenyang hari ini. Perut sudah kenyang, botol juga sudah penuh dengan air. Aku meraih botol itu dan memasukkannya dalam ransel. Sekarang aku punya kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Aku kembali melangkah dengan pasti. Lama-kelamaan rumah panggung yang digunakan sebagai tempat praktek perdukunan kakek mulai terlihat. Rumah bergaya panggung yang keseluruhannya terbuat dari kayu. Aku menyibak semak belukar yang tumbuh di sekitar rumah. Beberapa ekor hewan kecil berhamburan keluar. Seekor ular berwarna hijau bersiap mematuk. Namun aku berhasil menghindar. Lalu dengan sekuat tenaga aku menendang ular itu hingga terlempar jauh. Perlahan kakiku menginjak tangga kayu rumah. Suara deritnya memecah keheningan dalam hutan. Terlihat burung-burung berwarna hitam berterbangan di sekitar rumah, membuat suasana semakin menakutkan. Perlahan tanganku terulur membuka pintu kayu. Tiba-tiba sebuah pukulan mendarat di tengkuk. Seketika aku ambruk namun masih sadar. Samar-samar aku melihat sosok perempuan yang tadi sempat menyerangku. Dia berdiri beberapa langkah di depan tubuhku. Perempuan itu memegang balok kayu di tangan kiri. Perlahan ia mendekat sambil mengangkat balok kayu ke atas. Sepertinya ia akan membunuhku. Apa maumu? Tanyaku lirih sambil memegangi tengkuk yang terasa sangat sakit. Ia hanya tersenyum sinis sambil terus mendekat dan semakin mengangkat tinggi balok kayunya. Ya Tuhan, apakah aku akan mati di tangan perempuan misterius ini sekarang? Pandangan mataku semakin kabur. Lalu tiba-tiba pukulan kembali mendarat di kepala. Seketika hanya gelap yang kulihat. Aku terbangun dengan tangan dan tubuh terikat di pohon yang aku taksir berada di belakang rumah kakek. Ujung atapnya terlihat dari sini, sementara perempuan yang menyerangku sedang duduk di atas batang pohon yang tumbang sambil meruncingkan kayu dengan pisaunya. Manik mata coklat wanita itu sesekali melirikku. "Siapa kamu?" teriakku sambil berusaha melepaskan diri. Perempuan itu bangkit lalu mendekat. Dengan kasar ia menangkap daguku dengan tangan kirinya. "Harusnya aku yang bertanya, siapa kamu?" tanyanya sambil melepas tangan dari daguku. Aku mengernyit tidak mengerti. Dia yang datang tiba-tiba, kenapa dia yang tanya aku siapa? "Jawab," gertaknya sambil menekan daguku dengan siku kirinya. Aku Peter. Aku kesini untuk menemukan tempat praktek kakekku." "Kakekmu? Siapa nama kakekmu?" "Kakek Suroso." Tekanan di dadaku mengendur saat perempuan itu melangkah mundur. Ia terus memandangku. "Gak mungkin, kamu pasti bohong." "Aku gak bohong, aku cucu kakek Suroso." Perempuan itu memandangku lagi. "Apa buktinya?" Aku hendak mengucapkan buktinya ada di tas saat tiba-tiba terdengar suara lolongan serigala. Seketika perempuan itu membalik badannya, memunggungiku.
Ia mengambil posisi kuda-kuda dengan tangan kanan membawa pisau dan di tangan kirinya membawa kayu yang ia runcingkan. Kepalanya menoleh ke sana kemari penuh kewaspadaan. Lagi-lagi suara lolongan itu terdengar. Kali ini tidak hanya satu lolongan, tapi banyak dan semakin dekat. Lepaskan aku!" Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menoleh sambil meletakkan jari telunjuknya ke bibir. Lolongan serigala itu semakin dekat ditambah dengan suara gemersik daun kering yang terinjak-injak. Tiba-tiba dari balik semak di belakangku melompat seekor hewan yang mirip anjing. Perempuan itu seketika menoleh dan menusuk tenggorokan serigala dengan potongan kayu runcing saat serigala itu melompat ke arahnya. Hewan buas itu terkapar. Tepat saat serigala itu terkapar, serigala lainnya bermunculan dari balik semak. Total ada 4 serigala mengepungnya dari arah depan dan samping kiri kanannya. Tubuhku menggigil ketakutan. Biar bagaimanapun aku belum pernah sama sekali berhadapan langsung dengan hewan buas. Serigala berbulu hitam itu tampak buas. Mereka menyeringai sembari menggeram. Serigala itu seperti sedang kelaparan. Terlihat air liur mereka menetes saat mulai melonglong. Salah satu serigala yang ada di depan menolong, lalu dengan cepat melompati perempuan itu. Akan tetapi, serigala itu gagal karena perempuan itu menunduk. Serigala lain ikut melompat ke arahnya saat ia menunduk. Dengan keahliannya, perempuan itu mengayunkan pisau dan mengenai perut si serigala. Lagi-lagi salah satu serigala kembali terkapar. 3 serigala lain yang masih hidup berlari bersamaan menerjang perempuan itu. Dengan sangat apik perempuan itu melawan dan membunuh satu persatu serigala dan menyisakan 1 serigala yang masih hidup. Serigala itu berlari menjauh saat perempuan itu menggertak. Keren. Sebagai seorang laki-laki aku malu. Jangankan bergelut dengan serigala, bergelut dengan pemikiran sendiri saja aku kalah. Perempuan itu berbalik ke arahku sambil mengacungkan pisaunya yang berlumuran darah. "Tolong, jangan sakiti aku," ujarku saat melihat perempuan itu mendekat. Dia berhenti tepat di depanku dengan nafas terengah, sisa pertarungan. Wajah ayunya terlihat basah oleh keringat. Aku sangat ketakutan saat ia mulai mengangkat pisaunya ke atas. Dalam posisi terikat seperti ini, sangat tidak mungkin aku melawan. Yang ada, aku akan langsung tamat. "Jangan!" teriakku sembari memejamkan mata saat ia menghunuskan pisau. Tiba-tiba, ikatan di tubuhku terlepas. Seketika aku membuka mata dan melihat perempuan itu sedang memasukkan pisau ke dalam sarung pisau yang terselip di pinggangnya. Ia menoleh. "Ayo, aku antar." Tanpa menungguku, dia berjalan ke arah rumah panggung. Tunggu!" Aku meraih ransel yang masih tergeletak di dekat dahan pohon tumbang. Aku berlari kecil mengikuti langkahnya, sampai akhirnya aku bisa sejajar dengannya. "Aku belum tahu siapa namamu." Sally." "Sally?" Mendadak ia berhenti sambil menatapku. "Kenapa?" Enggak." Ia kembali berjalan di depanku. Perempuan tanggung seperti dia aku kira memiliki nama yang garang. Ternyata namanya imut, Sally. Aku kembali mempercepat langkah dan berusaha berjalan sejajar dengannya. "Ada urusan apa? Kau ke rumah kakek?" "Kakek?" Daiku mengernyit. "Kakek Suroso kakekku juga," jawabnya dengan mata terus fokus ke depan. "Berarti kau..." Sungguh tidak bisa dipercaya. Kalau dia juga cucu kakek, berarti dia sepupuku. Akan tetapi, Mama pernah cerita kalau Mama adalah anak satu-satunya. "Tunggu, kau cucu kakekku? Tapi mamaku bilang..." "Anak satu-satunya?" "Iya, anak satu-satunya," ucapku mengulangi ucapannya. Bagaimana kamu bisa tahu?" "Tentu saja aku tahu, kakek yang memberitahuku." Aku semakin bingung. Kalau memang Mama anak satu-satunya, bukankah aku tidak mungkin memiliki sepupu? Lalu Sally, atau jangan-jangan dia hanya berpura-pura menjadi cucu kakekku. Kami kembali berdiri di depan rumah panggung milik kakek. Sally melangkah lebih dulu. Aku mengikutinya dari belakang. Sally mengeluarkan kunci dari saku celana, lalu membuka gembok dengan kunci yang ia bawa itu. Pintu pun terbuka. "Ayo." Aku segera masuk dan terkejut melihat di dalam rumah yang katanya tempat praktek perdukunan kakek. Meskipun temaram karena sinar matahari tidak sepenuhnya masuk, tapi aku masih bisa melihat jika rumah ini kosong. "Apa-apaan ini? Kenapa kosong?"
Sally terlihat terpaku di tengah ruangan. Aku segera mendekatinya. "Kamu menipuku!" teriakku sambil meraih lengan kanannya. Akan tetapi Sally tidak merespon. Wajahnya menggambarkan jika ia sama terkejutnya dengan aku. Aku bicara sama kamu. Kenapa rumah ini kosong?" Aku juga nggak tahu." Tubuhnya merosot lalu terduduk di lantai. Beberapa kali kulihat ia menggeleng. "Jadi selama ini aku menjaga rumah kosong," gumamnya dengan suara sedikit keras. Jadi dia juga nggak tahu kalau rumah yang selama ini ia jaga adalah rumah kosong. Sekarang aku harus bagaimana? Kata mama, aku akan menemukan jawaban di rumah praktek kakek. Kalau rumah ini kosong, aku dapat jawaban dari mana? Aku ikut jatuh terduduk di sebelah Sally yang terlihat sedih. Pastilah sedih, ia bertaruh nyawa menjaga rumah yang sama sekali tidak ada isinya. Enggak, pasti ada alasan kenapa rumah ini kosong. Kakek adalah orang sakti pada zamannya. Pastilah rumahnya akan penuh dengan benda-benda keramat. Ya, kakek tidak mungkin meletakkan benda keramat miliknya tergeletak begitu saja di dalam rumah. Ia pasti menyembunyikannya. Aku bangkit dan keluar dari rumah panggung untuk mencari batang kayu. Sally terlihat ikut bangkit dan melihatku dari ambang pintu. Setelah batang kayu aku dapatkan, aku segera mencari getah kayu. Di sebuah pohon aku melihat ada getah yang masih basah. Segera aku oleskan getah itu ke atas kayu lalu membakarnya. Obor sudah jadi. Aku segera kembali masuk ke rumah untuk mencari tahu tempat rahasia kakek. Aku yakin sekali kakek memiliki tempat rahasia seperti ruang rahasia milik mama. Aku kembali masuk ke dalam rumah kakek dengan obor di tangan kanan. Seketika rumah yang keseluruhannya terbuat dari kayu itu terlihat terang. Sally mengikuti dari belakang. Ia seolah sedang melindungiku dari sesuatu. "Sebenarnya, apa tujuanmu datang ke sini?" tanya Sally memecah keheningan di antara kami. "Adikku diculik oleh makhluk yang katanya Raja Siluman." Sally menggaruk-garuk seolah mengerti. Di ruang tamu tidak terlalu luas. Terlihat ruangan kosong melompong. Tidak ada kursi ataupun meja layaknya ruang tamu lainnya. Kami lalu berjalan semakin masuk. "Bisa kau jelaskan, kenapa kita bisa jadi sepupu jika mamaku adalah anak satu-satunya kakek?" ujarku sambil menyoroti lorong dengan obor. Sally menoleh sekilas, lalu kembali waspada dengan tangan selalu memegang pisau yang ada di pinggangnya. "Aku anak angkat Papa Hendra dan Mama Sinta. Papa Hendra adalah anak tertua kakek. Kakak dari mama kamu." Aku baru tahu kalau mama ternyata punya kakak. Selama ini mama tidak pernah bercerita apapun padaku. "Di keluarga kakek, tidak ada keturunan wanita yang selamat selain mama kamu," lanjut Sally. "Itulah kenapa mama jadi anak perempuan satu-satunya." "Bukan," Sally menggeleng. "Lalu?" "Anak satu-satunya." Sally mendekatkan bibirnya di telingaku. "Yang selamat." Entah mengapa tiba-tiba aku merasa ada angin yang meniup tengkuk. Mendadak aku merinding. Aku kembali fokus dengan lorong yang kami lalui. Kini di kananku ada sebuah ruangan lagi yang tertutup. Aku mencoba membukanya, tapi gagal. Sally menyuruhku mundur. Lalu dengan gagahnya ia menendang pintu hingga terbuka. Kami berdua masuk perlahan. Dalam ruangan itu ada sebuah meja yang ditutup dengan kain merah. Lalu ada sebuah kotak panjang di dinding yang tertutup oleh kain hitam. Sejenak kami saling pandang. Sally membuka kain merah di meja, sedangkan aku membuka kain hitam yang menempel di dinding. Meja yang dibuka oleh Sally merupakan meja yang mungkin digunakan kakek untuk ritual. Meja kayu yang penuh ukiran di setiap sudutnya, sedangkan kain hitam yang kubuka ternyata adalah sebuah cermin, setinggi badan yang sudah pecah hingga terlihat alas kayu yang ada di belakang cermin. Aku mendekat ke arah Sally yang sedang berusaha membuka meja yang rupanya juga sebagai peti yang terkunci oleh gembok. Aku mencari sesuatu untuk membuka paksa gembok tersebut, namun Sally dengan mudahnya membuka gembok tersebut dengan mengayunkan pisau yang ia bawa. Sejenak ia tersenyum, sepertinya ia sedang menertawakan aku. Sial, dalam peti itu hanya ada kemenyan dan beberapa peralatan ritual. Mataku tertuju pada sebuah bungkusan kain hitam berbentuk kotak di ujung peti yang tertimbun alat ritual. Aku meraihnya. Sally mengambilnya dari tanganku, lalu membuka bungkusan yang ternyata berisi buku tua. Aku mendekatkan obor agar bisa membaca isi buku tersebut. Akan tetapi, rupanya tulisan dalam buku itu menggunakan aksara Jawa yang tidak aku mengerti.
Sekarang aku menyesal. Kenapa dulu waktu pelajaran bahasa Jawa aku tidak pernah menyimak? Apa kau bisa membacanya? Tanyaku pada Sally yang sedang berusaha membaca aksara Jawa tersebut. Kau meragukan kemampuanku. Tanpa bicara lagi, dia mencoba membaca huruf per huruf dalam buku tersebut. Buku yang aneh, hanya ada satu lembar yang berisi tulisan, lainnya kosong. Pusaka ingkang paling sekti iku dudu tombak, pedang lan keris. Pusaka kang paling sekti yaiku dumuning ing jati diri. Artinya apa? Tanyaku penasaran. Pusaka yang paling sakti bukanlah tombak, pedang atau keris, tapi terletak dalam diri sendiri. Kata-kata itu tidak menunjukkan sesuatu yang penting, hanya kata-kata bijak biasa. Aku bangkit dan berusaha mencari benda lain yang mungkin bisa menjadi alat atau petunjuk untukku. Namun nihil, tidak ada apapun lagi. Aku memutuskan untuk keluar dari kamar dan berjalan menyusuri lorong kembali. Perlahan aku sampai di ruangan bagian belakang. Hanya ada tungku dan beberapa alat masak. Tentu dalam keadaan tidak terawat. Sejenak aku menghela nafas. Aku kembali berjalan ke depan dengan langkah lemas. Aku sudah menyerah. Tidak ada apapun di sini yang bisa aku jadikan petunjuk. Lalu bagaimana aku menyelamatkan Amel? Saat melewati kamar tadi, aku melihat Sally sedang berdiri di depan cermin yang pecah itu. Ayo keluar. Tidak ada apapun di sini. Sally hanya diam. Pandangannya fokus dengan cermin yang ada di depannya. Aku melangkah masuk hendak menariknya keluar rumah. Namun aku urung melakukannya saat melihat Sally memegang sebuah kantong kain hitam di tangannya. Apa itu? Ini. Sally menunjukkan kantong hitam itu. Entah, kakek berpesan agar aku menjaga rumah dan kantong ini baik-baik. Apa kamu gak tahu isinya? Sally menggeleng. Kantong ini bukan buatku. Jadi aku tidak pernah membukanya. Lalu apalagi pesan kakek? Suatu saat akan ada yang mengambil kantong ini. Kantong itu pasti berisi 3 mata belati yang kucari. Kakek orang sakti, dia pasti tahu masa depan. Dan orang yang dimaksud kakek pastilah itu aku. Segera aku meraih kantong dari tangan Sally. Ia terkejut dan hendak merebutnya. Tapi aku berhasil membuka kantong tersebut dan mengeluarkan isinya. Mataku terbelalak dengan mulut menganga. Ini tidak mungkin. Sally melihat ke arah meja tempatku mengeluarkan isi kantong. Perlahan ia meraihnya. Pecahan cermin. Untuk apa? Ya, untuk apa? Kenapa isinya justru pecahan cermin? Apa gunanya coba? Aku kira isinya adalah 3 mata belati yang aku... Kenapa isinya pecahan cermin, bukan mata belati? Mata belati? Dahi Sally mengernyit. Aku meletakkan tas ransel dan mengeluarkan belati dari mama yang aku bawa. Mama bilang hanya belati ini yang bisa menghabisi Raja Siluman. Seharusnya ada 3 mata merah di gagang belati ini. Akan tetapi mata itu sengaja dihilangkan oleh Raja Siluman agar tidak ada yang bisa menemukannya. Dan hanya kakek yang tahu di mana tempatnya, saut Sally. Sally berulang kali membolak-balik salah satu pecahan cermin, entah apa yang dia cari. Lalu tiba-tiba ia berjalan ke arah cermin yang pecah. Ia kembali berdiri mematung di sana. Sally kembali ke arahku lalu membawa ketiga pecahan cermin itu ke depan cermin. Aku mengikutinya. Dengan hati-hati Sally menempelkan satu persatu pecahan cermin ke asalnya. Aku dan Sally menunggu sesuatu terjadi saat pecahan cermin itu disatukan. Akan tetapi nihil. Sally merebut obor dari tanganku dan menggunakan obor itu untuk menyorot tulisan aksara Jawa yang menghiasi bingkai cermin. Mata teluh, ana ing telu mata angin. Tiba-tiba sebuah sinar yang sangat menyilaukan menyorot ke arah kami. Kami menutup kedua mata dengan lengan karena sinar yang terlalu silau. Cukup lama sampai sinar itu mulai meredup. Saat benar-benar sinar itu hilang, kami menurunkan lengan dan menatap ke arah cermin. Aku dan Sally saling pandang. Cermin yang tadinya pecah mendadak kembali mulus. Bekas pecahan tadi entah hilang kemana. Di tengah cermin terdapat sebuah lubang hitam yang berputar, mirip dengan lorong waktu yang sering ditampilkan di televisi. Aku dan Sally mendekati cermin itu perlahan. Sally mengulurkan tangan untuk menyentuh lubang di cermin, tapi aku segera menarik tangannya sambil menggeleng pelan. Aku tidak mau terjadi apa-apa dengannya. Akan tetapi Sally meyakinkan aku bahwa dia akan baik-baik saja. Mau tidak mau aku melepas tangannya dan membiarkan Sally menyentuhnya.
Sally mengulurkan tangan untuk menyentuh lubang hitam di tengah cermin, dan saat tangan Sally menyentuh lubang itu, seketika tubuh Sally seolah ditarik oleh kekuatan dari balik cermin dan menghilang. Aku hampir menyentuh lubang itu saat teringat tas ransel yang masih tergeletak. Aku bergegas meraih ransel lalu kembali ke depan cermin. Untuk sejenak aku menghela nafas sebelum menyentuh lubang itu. Saat sudah memantapkan diri, aku menyentuh lubang itu. Seketika tubuhku seolah tersedot ke dalam dan ajaib. Dalam sekejap aku sudah berada di sebuah padang rumput yang luas. Sally terlihat berdiri di depanku dengan wajah takjub. Aku mendekat ke arah Sally sambil menjinjing ransel. "Sekarang kita kemana?" Sally menoleh ke arahku dengan dahi berkerut. "Kamu tanya aku, terus aku harus tanya siapa? Rumput yang bergoyang?" Aku hanya bisa mengedipkan bahu sembari melihat ke sekeliling. Kami berdua kini berdiri di sebuah padang rumput yang luas. Di belakang dan sebelah kiri kami adalah jurang. Lalu di sisi kanan kami terdapat tebing yang tinggi. Sepertinya kami harus berjalan lurus. Baru berniat untuk melangkah, ternyata Sally sudah lebih dulu berjalan. Aku tertinggal jauh di belakang. Gegas aku menyusulnya. Kami terus berjalan lurus hingga di depan kami kini terbentang hutan homogen yang sangat lebat. Hutan beringin putih. Sally mantap untuk berjalan masuk ke hutan, sementara aku justru ragu. Hutan ini lebih menyeramkan dari hutan alas roban. Seluruh beringin di sini lebat dan besar. Pasti usianya sudah ribuan tahun. Di depan Sally memperpelan langkahnya, ia kembali bersikap waspada. Aku yang berjalan di belakang Sally merasa ada yang sedang mengawasi kami. Berkali-kali aku merasa ada sekelebat bayangan yang melintas di belakang tubuhku. Namun saat aku menoleh tidak ada apapun di sana. Sally tiba-tiba berhenti membuatku mau tidak mau juga berhenti. "Kenapa, Sel?" "Shh." Sally meletakkan jari telunjuknya ke bibir. Jika sudah begitu aku hanya bisa diam. Pasti Sally sedang merasakan sesuatu yang bisa mengancam kami. Saat kami meningkatkan kewaspadaan, tiba-tiba kelebatan bayangan hitam mengitari kami. Tidak hanya satu, tapi banyak. Aku dan Sally saling memunggungi dengan kewaspadaan penuh. Bayangan hitam itu kini pelan-pelan berhenti mengitari kami. Mereka terdiam di sekeliling kami. Bayangan hitam itu rupanya makhluk berwujud manusia yang memakai jubah dan tudung berwarna hitam. Aku menyebut mereka makhluk karena mereka sama sekali tidak menyentuh tanah. "Siapa kalian? Kenapa kalian masuk ke wilayah kami?" tanya salah satu dari mereka yang terlihat berbadan lebih besar. "Kami tersesat," Sally menjawab dengan tegas. "Tersesat? Tidak mungkin. Hutan kami tidak akan bisa dimasuki bangsa manusia dengan mudah." Aku dan Sally sejenak saling pandang. Saat hendak berucap, tiba-tiba mereka mengacungkan pedang ke leher kami. Sally memandangku. Ia mengisyaratkan agar aku menurut saja. Akhirnya mereka membawa kami semakin masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan ternyata terdapat sebuah pemukiman kecil di mana semua penghuninya berjubah dan bertudung hitam. Mereka mengurung kami dalam sebuah kotak yang lebih mirip seperti kandang. Dan kagetnya lagi, ternyata tidak hanya kami, tapi ada 3 orang laki-laki yang bernasib sama seperti kami, tertahan dalam satu kurungan. "Sekarang kita harus bagaimana?" "Ikuti saja dulu kemauan mereka." Aku menghela nafas kasar. Kalau terus ditahan seperti ini, aku akan kehilangan waktu lebih banyak lagi. Aku duduk bersandar di kurungan, begitu juga dengan Sally. Kami duduk saling berhadapan, sedangkan 3 pria yang ada dalam kurungan di sebelah kami mulai mendekat. Aku Randy, dan ini kedua kawanku, Nico dan Indra," ujar pria bertubuh tinggi itu memperkenalkan diri. "Aku Peter, dan dia sepupuku Sally." "Kalian kenapa bisa sampai sini?" tanya Indra. "Aku mencari batu permata merah yang menjadi mata belati." "Batu permata merah?" "Iya, apa kalian pernah melihatnya?" Mereka sejenak sedang berpikir, mungkin sedang mengingat sesuatu. "Aku pernah lihat, batu itu dipakai sebagai liontin oleh ketua di sini," ucap Nico bersemangat. Aku dan Sally saling pandang. Tujuan kami sudah semakin dekat. Saat hendak bertanya lagi, 2 makhluk berjubah membuka kurungan lalu menyeret Sally keluar. Lepaskan Sally!" teriakku sambil memberontak. Namun makhluk itu sama sekali tidak merespon. "Tenang, kita ikuti saja dulu kemauan mereka." "Tapi..." Sally meyakinkan aku kalau ia akan baik-baik saja. Sebenarnya Sally bisa saja melawan, tapi dia sengaja tidak melakukan itu. Sally diseret ke depan sebuah singgasana kosong di depan sana, lalu dipaksa untuk bersujud.
Satu orang makhluk yang sama keluar dari rimbunya pohon beringin, makhluk yang lebih besar dari makhluk-makhluk lainnya. Ia melayang lalu duduk di singgasana. Aku melihat sebuah kilatan merah di dada makhluk itu. Pasti itu batu permata merah yang aku cari. "Apa yang kalian lakukan di daerah kekuasaanku?" tanya makhluk tersebut dengan suara berat dan parau. Sally tidak menjawab, ia hanya diam sambil terus menunduk. "Apa kau tidak punya mulut?" sentak makhluk itu. "Kami sedang mencari benda yang sengaja dihilangkan oleh Raja Siluman." Sally menjawab dengan kepala terus menunduk. Makhluk itu bangkit lalu mengitari tubuh Sally. Sejenak ia tertawa lalu berhenti di depan Sally. "Apa yang kau maksud adalah batu permata merah milikku?" "Benar. Aku memiliki permata ini sejak lama, ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, dan sekarang kau datang untuk mengambilnya," ujar si makhluk dengan suara tinggi. Sally terlihat hanya diam saja di sana, sementara aku merasa khawatir dengan keadaannya. Makhluk itu meraih dagu Sally lalu tersenyum. "Kau bisa saja memiliki batu permata ini, tapi dengan satu syarat." "Apa syaratnya?" "Jadilah ratuku." "Jangan, Sally!" teriakku sambil berusaha membuka kurungan. "Diam!" Dua orang penjaga memukul kurunganku. Sally terlihat mengerutkan dahi. Berkali-kali ia memejamkan mata sambil menarik nafas panjang. "Jangan, Sally! Jangan lakukan itu!" "Woi, makhluk jelek, kamu gak pernah bisa menjadikan Sally ratumu selama aku masih hidup." Makhluk itu melayang mendekat ke arahku. Tiba-tiba tangannya terulur meraih leherku lalu mengangkat tubuhku hingga kakiku tidak lagi menyentuh tanah. "Kalau begitu, mati saja kau." "Jangan!" teriak Sally. Seketika tangan makhluk itu terlepas dari leherku. Ia menoleh ke arah Sally. "Aku mau jadi ratumu asal kau kabulkan semua permintaanku." Makhluk itu melayang mengitari tubuh Sally lalu berhenti di depannya lagi. "Apapun permintaanmu, aku akan kabulkan semuanya." Sally sejenak memandangku lalu memandang ketiga pria di kurungan sebelahku. "Bebaskan mereka dan berikan batu permata merah itu padanya," ucap Sally sembari menunjukku. "Itu hal yang mudah." Makhluk itu memerintahkan pengikutnya untuk melepaskan kurungan kami. Ia lalu mendekatiku dan menyerahkan batu permata merah di tanganku. Namun aku merasa ini aneh. Kenapa dengan mudahnya makhluk itu memberikan batu permata merah itu padaku? Sepertinya ini hanya akal-akalannya saja. Ya, makhluk rendah itu pasti tengah mengelabui kami. Aku, Randy, Indra, dan Nico digiring untuk berjalan ke arah sebuah pohon beringin kembar. Mungkin kedua pohon ini adalah pintu gerbang kampung mereka. "Pergilah, lari, kalian bebas!" teriak si ketua makhluk. Randy, Indra, dan Nico berteriak girang. Mereka tersenyum saat sebelum berlari. "Akhirnya kita bebas!" teriak Nico sambil berlari keluar melewati beringin kembar. Namun baru beberapa langkah keluar, sebuah tombak melayang lalu menancap di punggung Nico. Pria kurus itu jatuh tersungkur. Randy dan Indra seketika diam di tempat. Mereka tidak berani melangkah lagi. Aku, Randy, dan Indra tertegun melihat jasad Nico yang tertancap tombak. Aku masih berdiri di antara pohon beringin kembar sambil memegang batu permata merah. "Bagaimana ini?" teriak Indra sambil mengacak rambut kasarnya. Randy hanya diam, tapi terlihat jelas kalau dia sedang ketakutan. "Tunggu apa lagi? Ayo lari!" teriak makhluk bertudung hitam itu. Randy dan Indra berlari ketakutan saat mendengar makhluk itu menggertak. Ketika mereka berlari, tombak dan panah berterbangan menancap ke tanah. Mereka berdua berusaha menghindar dengan berlari semakin cepat. Di depan sana terdapat sebuah pohon beringin yang sangat besar. Kalau diperhatikan, pohon beringin itu terlihat paling besar dari pohon-pohon lainnya. Di tengah batang pohon besar itu terlihat ada lubang yang kira-kira setinggi orang dewasa. Apakah mungkin lubang itu adalah pintu keluarnya? Randy dan Indra terus berlari tanpa henti. Aku hanya bisa menyaksikan tanpa bisa berbuat apa-apa. Malang bagi Indra, pria berkumis tipis itu terkena panah di kaki hingga ia jatuh. Namun ia masih berusaha untuk bangkit dan berlari meskipun terseok-seok. Randy hampir sampai ke pohon beringin yang besar itu. Tiba-tiba ada tombak menancap tepat di depannya. Pria itu terjatuh karena terkejut. Kulihat Randy bergegas bangkit dan kembali berlari mendekati pohon.
Indra masih berlari dengan terseok-seok. Sialnya, lagi-lagi panah menancap di bahu sebelah kanannya. Pria itu kembali tersungkur, tidak mampu bangkit. Dia berusaha merayap. Randy yang ada di depannya sedikit lagi sampai di pohon beringin. Akan tetapi kulihat tiba-tiba muncul makhluk hitam bertudung yang menghadang. Randy seolah tidak peduli. Ia terus berlari menerjang makhluk itu. Sayangnya, makhluk itu ternyata membawa sebilah pedang yang langsung diayunkan saat Randy sangat dekat dengan pohon. Seketika kepala Randy lepas dari badan dan menggelinding di tanah. Tubuh Randy ambruk dengan darah yang tidak henti mengalir. Indra yang terkejut berhenti merayap. Ia bangkit dan membalik badan ke arahku. "Dasar iblis pendusta, kalian curang, iblis laknat, penipu!" Belum selesai Indra berteriak, sebuah anak panah menancap tepat di lehernya. Pria itu ambruk. Sejenak tubuhnya kejang-kejang sebelum akhirnya nyawa Indra ikut melayang. Aku menoleh ke arah ketua makhluk hitam yang duduk santai di atas singgasananya. Sally terlihat berdiri di sampingnya dengan tangan terikat ke belakang. "Larilah, bukankah kau sudah mendapatkan batu permata itu?" Aku menatap batu permata di tanganku, lalu menatap Sally yang kesulitan membebaskan diri. Ingin rasanya mengembalikan batu ini ke ketua makhluk tersebut dan menyelamatkan Sally. Akan tetapi tanpa batu permata ini, aku juga tidak bisa menyelamatkan Amel. Aku tidak mau lari. Lari hanyalah perbuatan dari seorang pengecut. "Lalu, apa kau mengurungkan niatmu untuk memiliki batu permata itu?" "Aku akan tetap memilih mengambil batu permata ini, tapi aku tidak ingin lari. Lalu, aku akan menghadapi kalian semua satu persatu." "Kau ingin bertarung?" "Ya." Sally melotot ke arahku sembari menggeleng. Entah mengapa ia hanya diam. "Baiklah, aku kabulkan permintaanmu." Makhluk itu menunjuk salah satu prajuritnya. "Kau." Ia menunjuk si prajurit. "Hamba, Tuan Valdez." Prajurit itu menunduk sambil meletakkan tangan kanannya di depan dada kiri. "Bukan prajurit, tapi kau." Aku menunjuk si ketua. Ia tertawa mengerikan, lalu bangkit dari singgasananya. "Kau, manusia lemah sepertimu ingin melawanku. Apa kau yakin?" "Aku sangat yakin." Ketua makhluk itu membuka jubah dan tudung hitamnya, lalu terlihatlah sosok pria bertubuh kekar dengan kepala pelontos. Aku mengelum senyum. Untuk itukah dia selalu memakai tudung? Sebenarnya ada perasaan takut saat ia memperlihatkan bentuk aslinya. Dilihat dari perawakannya, pasti dia ahli bela diri. Mendadak tubuhku panas dingin. Apakah mungkin aku bisa melawannya? Aku menghirup nafas panjang lalu mengembuskan perlahan. Aku bisa, aku pasti bisa. Di balik tubuh kekar itu pasti ada kelemahan yang disembunyikan. Aku hanya perlu mencari kelemahan makhluk itu saja. "Apa kau takut, Peter?" tanyanya sembari mengelus pedang yang ia bawa. Salah satu makhluk melemparkan pedang padaku. Bergegas aku meraih pedang itu. "Aku tidak pernah takut pada siapapun." "Kalau begitu," makhluk itu mulai memainkan pedangnya. "Bersiaplah." "Aku siap," tegasku sambil mengangkat pedang dan menggenggamnya erat. Valdez terlihat berjalan pelan mengitari tubuhku. Kali ini kakinya menapak di tanah. Ia terlihat waspada dan siap menyerang. Aku sama sekali tidak memiliki kemampuan bela diri. Aku hanya bisa sedikit bertarung. Itu pun mempraktekkan yang disiarkan di televisi. Kenyataannya, aku pernah bertarung sekali waktu ada yang mendobrak masuk ke dalam rumah. Apakah aku menang? Tentu saja, tidak. Entahlah, aku harap ada campur tangan Tuhan di sini. Saat ini Valdez berdiri di depanku dengan pedang yang mengacung padaku. Aku pun mengacungkan pedang ke arahnya hingga pedang kami saling menyentuh di tengah-tengah. Valdez mulai menyerang. Ia mengayunkan pedang ke kiri dan kanan untuk melukaiku. Aku menggunakan pedangku untuk bertahan, menghalangi pedang Valdez yang berulang kali hampir mengenaiku. "Kenapa kau hanya diam? Ayo, lawan aku!" teriak Valdez sambil terus mengayunkan pedang. Jika aku hanya terus bertahan, lama-lama aku bisa kalah karena kehabisan tenaga. Aku memutuskan untuk menyerang balik, mengayunkan pedang ke arah kakinya. Tapi ia berhasil menghalangi pedangku dengan pedangnya. Aku menarik pedang lalu mengarahkan mata pedang ke dada Valdez. Makhluk itu berhasil menghalangi hanya dengan tangannya. Aku gak boleh kalah. Aku mendorong tubuh Valdez hingga mendekat ke arah dua beringin kembar. Valdez berusaha untuk melawan, namun sekuat tenaga aku terus mendorongnya. Saat tangan Valdez keluar dari gerbang pohon beringin kembar, saat itulah aku tahu kelemahannya. Pria berkepala pelontos tersebut
Tangan Valdez terbakar dan hangus saat ia keluar dari area perkampungan. Oke, sekarang aku hanya harus mengeluarkan Valdez dari perkampungan. Tanpa ku tahu Valdez kembali menyerang, ia mengayunkan pedang bertubi-tubi ke arahku. Aku terus menghalang meskipun pada akhirnya bahu dan perutku terkena sabetan pedang. Seketika darah menodai kaos dan jaket yang kupakai. Baru saja hendak melihat luka, Valdez kembali menyerang. "Kau lemah," hinanya sembari mengayunkan pedangnya. Beruntung aku masih bisa menghindar, jadi tidak ada luka lagi di tubuhku ini. Valdez menyerang dengan membabi buta, aku hanya bisa terus menghindar hingga aku memberanikan diri untuk mendorong tubuhnya sampai Valdez terjungkal. Sekarang giliran aku yang menyerang. Tanpa ampun lagi aku terus mengayunkan pedangku ke arahnya. Ia berkali-kali menghalangi pedangku agar tidak sampai melukainya sambil terus memundurkan tubuhnya. Dia mengira aku akan membuatnya terluka, akan tetapi dia salah. Justru itulah yang aku harapkan. Tanpa sadar dia keluar dari pemukiman di dalam rimbunnya pohon beringin. Seketika dari telapak kaki lalu ke atas tubuhnya mulai terbakar. Tidak. Pedang yang ia bawa terjatuh. Entah mengapa aku justru kasihan melihat sebagian tubuh pria itu terbakar. Aku mengulurkan tangan dan menarik tubuhnya masuk kembali ke pemukiman. Valdez memandangku heran. Perlahan tubuhnya yang sudah terbakar itu kembali seperti semula. "Kenapa kau selamatkan aku?" ucapnya terengah-engah. "Kau bisa saja membiarkanku lenyap dan membawa pergi Permata serta kawanmu itu." Aku menghela nafas. "Itulah bedanya aku dan kamu." Aku melempar pedang ke tanah lalu berlari ke arah Sally. Aku bergegas melepaskan ikatan di tangannya. "Kau tidak apa-apa?" Aku baik-baik saja," jawab Sally tergagap. "Kenapa dengan mulutmu? Kenapa kau jadi gagap?" Sally menggeleng. Ada apa lagi ini? Aku menoleh ke arah Valdez. Rupanya makhluk itu sudah tidak ada lagi. Kemana makhluk itu? Kenapa tiba-tiba ia menghilang? Aku kembali menoleh ke arah Sally dan terkejut saat melihat Valdez sudah berdiri di depan Sally. Ia mengulurkan tangannya ke wajah Sally. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.